Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Kita Film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film horor Indonesia tahun 2018 yang berjudul Kembang Kantil. Sebuah film yang disutradarai oleh Ubay Fox dan dibintangi oleh Irish Bella, Sarwenda, Nafa Urbach, dan artis-artis lainnya. Tapi sebelum kita mulai alur ceritanya, jangan lupa ya buat teman-teman yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu channel Kita Film. Film dimulai di sebuah panti asuhan. Seorang anak perempuan yang bernama Tania sedang bersedih karena teman-temannya tidak mau bermain bersamanya. Pemilik panti asuhan yang bernama Bu Novi lalu menghibur Tania yang sedang ngemil kembang kantil. Bu Novi lalu berkata kalau mereka semua harus rukun dan saling menyayangi. Akhirnya Tania dan teman-temannya bermain petak umpet. Satu persatu Nina berhasil menemukan teman-temannya. Dia kemudian pergi untuk mencari Tania. Tapi tiba-tiba ada sosok misterius yang menarik dan melempar Nina dari lantai atas. Bu Novi segera mencari Tania. Dia lalu menenangkan Tania yang sedang menangis di dalam kamar. Bu Novi melihat ada bekas luka di pergelangan tangan Tania. Dia tidak menyadari kalau ada hantu perempuan yang berdiri memperhatikan mereka. Sejak kejadian itu, anak-anak di panti asuhan menjauhi Tania. Dan Tania kemudian diadopsi oleh sepasang suami istri yang bernama Anton dan Siska. Sebulan kemudian adik Anton yang bernama Alisa akan menginap untuk beberapa hari karena dia akan mengadakan pertunjukan teater. Alisa kemudian bertemu dengan Tania yang sedang menggambar di kamarnya. Siska berkata kalau dia dan Anton mengadopsi Tania untuk pancingan agar mereka segera mendapatkan keturunan. Saat sedang latihan untuk teater, Alisa didatangi seorang pemuda yang bernama Aldi. Alisa lalu ngambek karena Aldi berkata kalau aktingnya masih kurang bagus. Aldi berkata kalau dia sering ke situ untuk mengantar bunga pesanan Siska, yaitu kembang kantil. Suatu malam Alisa melihat Tania sedang berdiri di depan pintu. Dia kemudian terkejut karena mendengar ada suara perempuan tertawa. Saat sedang makan malam, Tania langsung pergi karena Alisa bertanya tentang orang tua kandungnya. Alisa ketakutan karena melihat lukisan di kamarnya tiba-tiba menoleh. Dan seperti biasa ya guys, ternyata cuma mimpi. Alisa kemudian mendengar suara Tania yang sedang bernyanyi lagu Cicak-Cicak di dinding. Esoknya Alisa melihat pembantu kakaknya yang bernama Mbak Yanti sedang membawa kembang kantil. Mbak Yanti berkata kalau Siska menyuruhnya untuk mengganti kembang kantil setiap 3 hari sekali. Ternyata Aldi juga pemain teater yang akan bermain dengan Alisa dan mereka berdua akhirnya baikan. Selesai latihan, Alisa melihat ada seorang perempuan berbaju putih yang lewat di belakangnya. Keluarga Aldi mempunyai usaha toko kembang. Dia berkata kalau Siska meminta mereka untuk menyiapkan kembang kantil setiap 3 hari sekali. Aldi lalu bercerita kalau kata orang kembang kantil biasanya dipakai untuk sesajen dan memanggil makhluk halus. Alisa sedang bersama Tania yang sedang menggambar sambil bernyanyi lagu Cicak-Cicak di dinding, lagu yang diajarkan oleh ibunya. Alisa kemudian melihat Tania menggambar ada sosok iblis bertanduk yang berdiri di belakang dia dan ibunya. Tania lalu berkata kalau itu adalah orang jahat. Alisa mendapat surat ancaman dari seorang pria misterius yang menyuruhnya segera pergi dan menjauhi Tania jika dia ingin selamat. Mbak Yanti mendengar suara Tania memanggilnya saat dia sedang menjemur baju. Tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah kaki di atas atap rumah. Mbak Yanti kemudian pergi ke gudang dan melihat Tania sedang menulis Ciluba di tembok. Alisa terkejut karena mendengar teriakan Mbak Yanti. Dia lalu bertemu dengan Tania dan melihat luka gosong di pergelangan tangannya. Alisa melihat seorang pria misterius yang keluar dari gudang dan dia pun langsung berteriak ketakutan karena melihat mayat Mbak Yanti yang tewas dalam keadaan menggenaskan. Saat akan tidur, Alisa didatangi oleh sosok hantu perempuan yang mencakar-cakar meja di kamarnya. Anton, Siska, dan Tania sedang nonton pertunjukan teater yang dibintangi oleh Alisa.
Pertunjukan yang menceritakan tentang seorang anak yang akan dijadikan tumbal oleh ayahnya. Anton yang akan ke toilet berpapasan dengan seorang pria yang bernama Pak Toro. Lampu ruangan teater tiba-tiba mati dan para penonton keluar ketakutan. Siska dan Alisa kebingungan karena Tania menghilang. Mereka akhirnya menemukan Tania yang sedang menangis sendirian. Merasa ada yang aneh, Alisa mengajak Aldi pergi ke panti asuhan untuk mencari informasi tentang Tania. Bu Novi lalu menceritakan kejadian 3 tahun yang lalu. Saat itu dia menemukan ibu Tania yang bernama Lastri sedang dalam keadaan bersimbah darah sambil menggendong Tania yang sedang tidur. Dia memohon agar Bu Novi merawat Tania di panti asuhan miliknya. Dan sebelum meninggal, Lastri bernyanyi lagu Cicak-Cicak di Dinding untuk Tania. Selama di panti asuhan, Tania lebih banyak diam dan menyendiri. Bu Novi juga merasa bingung melihat kebiasaan Tania yang suka memakan kembang kantil. Alisa yakin kalau yang mengikutinya selama ini adalah hantu Lastri. Tania memakan kembang kantil yang berserakan di depan sebuah kamar. Anton tiba-tiba datang dan memarahi Tania. Dia menyuruh Tania untuk menjauhi ruangan itu. Tania seperti marah. Dia kemudian melesat keluar dari ruangan. Dan setelah itu Anton tewas karena tertimpa kipas angin. Saat di pemakaman kakaknya, Alisa melihat Pak Toro yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Ternyata Pak Toro adalah kakak Lastri atau paman Tania. Pak Toro berkata kalau ayah Tania adalah pengikut sebuah sekte sesat pemuja iblis merah. Dan iblis itu sekarang sedang tersegel di dalam tubuh Tania. Saat Tania akan ditumbalkan, Lastri menghabisi suaminya untuk menyelamatkan anaknya. Dalam keadaan terluka parah, dia lalu membawa Tania pergi ke panti asuhan. Pak Toro berkata kalau segel iblis itu bisa terbuka jika ada yang berkata Ciluba di depan Tania. Aduh, kenapa sih harus Ciluba? Gak ada kata yang lain. Ciluba kebuka segelnya. Oke, Pak Toro juga meminta agar Alisa menghentikan Tania memakan kembang kantil. Karena jika iblis itu terlepas, maka nyawa Tania dan orang-orang di sekitarnya akan terancam. Iblis merah disegel dalam tubuh Tania yang pada usia ganjil akan ditumbalkan. Pak Toro kemudian menunjukkan sebuah tanda pengikut sekte sesat itu. Melihat Siska berjalan ke arah mereka, Pak Toro kemudian buru-buru pergi dan memberi Alisa sesuatu. Alisa sangat yakin kalau kematian Anton dan Mbak Yanti bukanlah sebuah kecelakaan, tapi ada hubungannya dengan Tania. Pak Toro memegang foto Lastri sambil meminta maaf dan berkata kalau dia akan menyelamatkan Tania dan nyawa banyak orang yang tidak berdosa. Pak Toro kemudian membaca mantra dan tiba-tiba ada sesuatu yang keluar dari mulut Tania. Mendengar teriakan Tania, Alisa dan Siska segera berlari ke kamar Tania. Alisa lalu terkejut karena dia melihat ada tanda pengikut sekte iblis merah di leher Siska. Ternyata sesuatu yang keluar dari mulut Tania tadi masuk ke dalam mulut Pak Toro. Dan iblis itu pun akhirnya menghabisi Pak Toro. Ternyata malam itu Lastri mendatangi Alisa untuk meminta tolong agar Alisa menyelamatkan Tania. Setelah melihat tulisan Lastri, Alisa segera menelpon Aldi untuk meminta bantuan. Alisa menceritakan semuanya kepada Aldi. Dia berkata kalau ternyata Siska dan kakaknya adalah pengikut sekte sesat. Alisa menyuruh Aldi menjaga Tania, sementara dia akan pergi menemui Pak Toro. Sesampainya di rumah Pak Toro, Alisa menemukan sebuah buku yang berisi kalau Tania akan ditumbalkan malam ini. Dia lalu terkejut karena melihat Pak Toro sudah tidak bernyawa. Sementara itu, Siska telah menghabisi Aldi. Siska membawa Tania untuk ditumbalkan. Alisa yang sampai di rumah melihat mayat Aldi yang gak tahu kenapa diletakkan di atas motornya. Ini bukannya diumpetin ya, malah ditaruh di atas motor. Awas ntar terus. Oke, Siska memakan kembang kantil dan mulai melakukan ritual. Dia kemudian membaca mantra yang bunyinya begini guys. Kembang kandil, dipanggil Ciluba harus hadir. Tuh kan kakak lagi. Ini film memang horor-horor komedi ya. Siska berusaha membunuh Alisa yang datang untuk menyelamatkan Tania. Dia menusuk Alisa berkali-kali. Tiba-tiba
Tania bangun dan berteriak sekencang-kencangnya. Siska akhirnya mati karena tertancap besi yang menempel di tembok. Alisa memeluk Tania sambil bernyanyi lagu cicak-cicak di dinding. Dan akhirnya Tania pun kembali sadar. Dan di akhir film diperlihatkan ada sebuah keluarga yang membeli rumah Anton. Dan anak mereka juga makan kembang kantil. Oke guys, itu tadi alur cerita film horor Indonesia tahun 2018 yang berjudul Kembang Kantil. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur dan mengerti alur ceritanya ya. Jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo buruan di subscribe dulu ya. Sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.